Minggu lalu, Bitcoin membentuk candle mingguan yang memecahkan rekor, yang mungkin merupakan yang terbaik dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Dan Anda tahu, kenaikan ini terjadi dengan sangat mudah dan santai. Kenaikan ini sebenarnya didorong oleh likuidasi para bear, penjual. Dan ternyata Bitcoin telah berada dalam fase sideways selama 2 bulan dalam kisaran yang sangat sempit, yaitu 60 hingga 64 ribu dolar, atau lebih tepatnya 62 hingga 64 ribu. Dan faktanya, ada seseorang yang sedang membangun posisi long, seseorang yang tahu, seseorang yang kuat. Dan sekarang muncul pertanyaannya. Ini yang sedang kita diskusikan sekarang. Analisis teknikal grafik akan dibahas nanti. Saya lebih mempercayainya. Namun bagaimanapun logika dan akal sehat juga tidak bisa diabaikan. Dan muncul pertanyaannya, jika Anda sudah membangun posisi selama 2 bulan, apakah Anda akan langsung mendorong harga kembali ke titik awal tanpa mendistribusikan semua yang telah Anda beli kepada mereka yang ingin membeli Bitcoin dan mata uang kripto tetapi dengan harga yang sudah sangat tinggi? Dan menurut saya, kemungkinan besar kita tidak akan melihat penurunan seketika. Lebih mungkin untuk melihat pergerakan sideways, di mana aset yang dibeli di level lebih rendah akan didistribusikan atau bahkan kelanjutan kenaikan. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini dengan menganalisis grafik Bitcoin. Meskipun demikian, tidak ada larangan untuk mengalami koreksi yang dalam, untuk menghukum semua orang yang membeli di tahap akhir kenaikan. Misalnya, pada harga saat ini, yaitu 80 atau 78 ribu dolar. Nah, sekarang mari kita berhenti berandai-andai dan langsung menganalisis grafiknya. Di depan kita ada grafik candle mingguan, tapi kita akan kembali ke grafik ini nanti. Untuk saat ini saya akan menghapus semua penanda dan menunjukkan kepada Anda candle bulanan. Ini penting. Lihat, kita memiliki 2 candle merah, salah satunya adalah bulan Mei, dan yang kedua di bulan Juni. Dan saya katakan bahwa jika candle bulan Agustus menelan candle penurunan bulan Juni, maka secara teknis ini akan berarti perubahan tren dari turun menjadi naik. Jika kita melihat candle bulan Agustus menelan 2 bulan penurunan sekaligus, maka dalam kasus ini kekuatan sinyal tersebut akan jauh lebih tinggi. Tapi, sangat penting untuk menunggu penutupan candle bulan Agustus, karena jika candle tersebut mencapai titik pembukaan bulan Juni, yaitu 73.674 dolar, dan ditutup sedikit saja di bawahnya, maka situasinya akan menjadi sangat tidak jelas, karena saat itu ia mungkin akan mengikuti logika yang saya bicarakan sebelumnya. Artinya, gelombang penurunan yang besar, kemudian koreksi, lalu kelanjutan penurunan dengan koreksi yang sangat, bahkan secara ekstrim diperbolehkan, tetapi ditutup tanpa menelan candle bulan Juni. Dan jika kita tidak melihat penelanan engulfing ini hingga akhir Agustus, maka risikonya sangat tinggi bahwa ini sebenarnya adalah dead cat bounce, pantulan kucing mati, mungkin tidak sepenuhnya mati dan kita bisa dibawa menuju level terendah tahunan yang baru. Namun di sini dan saat ini, candle bulanan terlihat sangat positif. Mari kita tunggu hingga akhir Agustus. Dan sekarang kita beralih ke candle mingguan di mana saya sudah menandai banyak hal. Tapi sekali lagi saya akan menghapus tanda-tandanya dan menunjukkan bahwa Bitcoin telah mencapai rata-rata 50 minggu. Saya sudah mengatakan bahwa pergerakan ke area ini memang mungkin terjadi, tetapi saya tidak menyangka akan secepat ini. Jadi inilah tandanya. Level kunci yang paling penting menurut pandangan saya di sini dan saat ini adalah 78.430 dolar. Mengapa itu penting? Karena pada suatu titik Bitcoin mengalami kenaikan di akhir tahun 2024. Pada Januari 2025, ia mencetak rekor tertinggi baru di area 109,5 ribu, setelah itu mengalami koreksi yang sangat dalam dan mencapai level 74,5 ribu dolar, di mana ia mencatatkan penutupan candle mingguan terendah, yang setelahnya ia bergerak menuju rekor tertinggi baru. Dan titik pembalikan atau patahan tren ini sangat penting. Jika kita berhasil bertahan di atasnya, maka kita bisa mendapatkan satu lagi candle lonjakan besar ke atas seperti itu. Itu sangat mungkin terjadi. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda di mana hal seperti itu sudah pernah terjadi. Lihat, kita punya titik di mana tren mencoba berbalik dan bahkan untuk sesaat itu berhasil. Mari kita lingkari area ini. Jadi dari titik inilah pertumbuhan dimulai. Ini adalah level 65.776 dolar. Dan sekarang mari kita lihat lebih dekat level ini. Lihat,
Di sini tren kita berbalik selama beberapa minggu. Kita mencapai $82.200, menembus level putus-putus penting di 78.430 yang baru saja saya katakan sangat penting, dan bergerak turun dengan kuat menembus titik balik ini. Dan kemudian selama 2 bulan ini kita diperdagangkan di bawah level $65.776. Jika Anda terganggu dengan warna kuningnya, mari kita ubah misalnya menjadi hijau. Ini levelnya, dan kita menembusnya dengan tajam, lalu melesat naik. Dan sekarang, level yang bertindak persis seperti level 65.776 di sini adalah level 78.430. Karena dulunya level ini adalah titik pembalikan, kita sempat turun di bawahnya. Dan sekarang kita bisa menembusnya dengan sangat tajam, lalu melesat sangat tinggi melihat satu lagi candle pertumbuhan yang serupa. Nah, kita tadi punya kasarnya $63.000. Nah, mari kita hitung cepat. Mari kita hitung sampai 80 ya. Jadi itu $17.000. Nah, anggap saja dari level ini, dari 78 kita tambahkan lagi 17.000 dan kita dapat 91.000. 91.000 itu sedikit lebih tinggi daripada rata-rata 100 minggu. Jadi itu sangat penting, tetapi sama sekali tidak dilarang untuk menguji zona kuning ini. Mengapa? Karena di sini kita juga memiliki 2 resistensi penting. Di sini kita mengalami pantulan, juga pembalikan lokal, dan di sini ada candle yang menjadi awal dari penurunan besar ini, dan candle yang penelanannya menandakan pembalikan tren. Dan pembalikan ini pada candle mingguan terjadi minggu lalu. Artinya candle mingguan di sini dan saat ini dengan jelas mendukung kelanjutan kenaikan. Namun jika kita menutup minggu ini, dan ini sangat penting, di bawah level $77.064, atau setidaknya dengan candle merah, maka ada kemungkinan besar kita akan melihat kisaran kuning ini. $72.800 hingga $73.670, saya langsung membulatkannya. Jadi kita punya 2 opsi. Opsi nomor 1 adalah mengalami semacam pergerakan sideways yang tertekan di area ini. Saya tidak berpikir itu akan berlangsung sangat lama. Dan kemudian ada lonjakan kuat ke sini, atau mungkin ke sini, atau mungkin ke sini menuju level tertinggi sepanjang masa yang baru. Dan akhirnya, mari kita ulangi sejarah indeks S&P 500 yang telah memperbaruinya berkali-kali pada saat Bitcoin, ya, bisa dibilang hanya menonton dari pinggir lapangan. Tapi ada opsi kedua. Ini adalah opsi di mana kita akan melihat koreksi ke area ini, kemungkinan tidak lebih rendah berdasarkan apa yang saya katakan di awal video. Jadi tidak ada gunanya, ya tidak ada logika sama sekali kan, untuk mengambil posisi di sini, ya. Dan kemudian kembali ke titik ini hanya dengan satu candle yang turun ke sini tanpa sempat menjual semua yang sudah kamu beli dengan susah payah. Jadi tidak logis. Oleh karena itu, koreksi maksimal yang saya lihat, ya, sampai ke level putih ini, yaitu $71.280, kemungkinan tidak lebih rendah dari itu, yaitu 71.073,5. Itu juga merupakan opsi yang mungkin, dan apakah akan ada koreksi atau tidak ya, mungkin candle mingguan yang akan memberi petunjuk. Jika minggu ini kita tutup dengan candle merah, maka kemungkinan besar, bahkan bukan sekadar kemungkinan besar, melainkan dengan probabilitas yang sangat tinggi, koreksi ini akan terjadi. Jika candlenya hijau, kita mungkin akan melihat lonjakan gila ke atas di minggu depan, atau bahkan mungkin sudah di minggu ini. Bersiaplah untuk itu. Namun saya tidak melihat alasan untuk pembalikan arah global ke bawah, dan candle bulan Agustus kemungkinan besar akan mengonfirmasi ekspektasi saya. Kita tunggu penutupan minggu ini. Dengan ini ulasan selesai, dan untuk informasi lebih rinci pada candle harian, saya akan mencoba menjelaskannya di saluran Telegram saya. Saya ingatkan bahwa ulasan ini kami lakukan di platform QuantFury. Ya, sisintiu Anda bisa trading mata uang kripto maupun saham pasar modal, pasar forex, dan banyak instrumen keuangan lainnya, dan semua itu dengan komisi 0. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.